Supriyani tak dendam pada keluarga Aibda WH, harap bisa rukun kembali. Seorang guru honorer Supriyani mengungkapkan dirinya tak menyimpan dendam dengan keluarga Aibda WH menuduhnya memukuli anak mereka. Ia juga meminta hubungan keluarganya dengan Aibda WH tetap terjalin seperti dulu usai kasus ini selesai di persidangan. Kalau saya tidak ada dendamnya, dan saya harapkan untuk kedepannya tidak ada dendam di antara keluarga saya dengan keluarga Pak Bowo, Aibda WH, ungkapnya saat ditemui Rabu, tanggal 20 November tahun 2024. Mudah-mudahan kita tetap menjalin hubungan kekeluargaan seperti biasanya, lanjut Supriyani. Ungkapan tersebut disampaikan Supriyani setelah rangkaian pembuktian kasus yang menjeratnya di persidangan PN Andulo Konawe Selatan. Sejauh persidangan digelar, tak ada bukti kuat menunjukkan Supriyani memukuli anak Aibda WH bersinial D. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejari Konsel juga menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari tuntutan. Diketahui, Supriyani dan keluarga Aibda WH merupakan warga Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Supriyani merupakan guru honorer di SDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH bersekolah. Desa tempat tinggal mereka hanya bersebelahan, jaraknya sekitar 1 kilometer. Supriyani tinggal di Desa Wonua Raya, sementara keluarga Aibda WH tinggal di Desa Wonua. Kini Supriyani menanti vonis hakim di persidangan atas tuduhan memukuli anak polisi yang bertugas di Polsek Baito. PN Andulo mengagendakan pembacaan putusan majelis hakim atas dakwaan perkara yang menjerat Supriyani pada Senin tanggal 25 November tahun 2024 atau bertepatan di HAT PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Supriyani mengaku tak ada persiapan khusus dirinya dan keluarga menjelang sidang putusan. Kalau persiapan khusus tidak ada ya, karena keluarga masih di kampung di Konsel, sementara saya di Kendari bersama pengacara, ujarnya. Namun, dia berharap majelis hakim bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi dirinya dan vonis bebas tanpa syarat. Persiapan saya tidak ada, intinya saya berdoa mudah-mudahan hasilnya memuaskan, itu saja, tutur Supriyani. Beda nasib, Supriyani menanti vonis hakim, Kapolsek Baito segera sidang etik. Ibtu M. Idris, ex-Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara segera menjalani sidang etik buntut penanganan kasus guru Supriyani. Ibtu M. Idris diketahui dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito setelah Bidang Propam Polda Sultra mencium adanya dugaan permintaan uang terhadap Supriyani saat kasus dugaan penganiayaan anak Aibda WH ditangani polisi. Tak sendiri, Ibtu M. Idris akan menjalani sidang pelanggaran etik bersama anak buahnya, ex-Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Kristianto mengatakan saat ini pihak pengamanan internal, Paminal Polri sedang melengkapi berkas penyidikan kedua anggota Polri itu. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Propam Polda Sultra, diduga ada pelanggaran etik dalam penanganan kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Ibtu M. Idris dan Aibda Amiruddin diduga meminta uang 2 juta rupiah kepada guru Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito. Soal benar tidaknya, nanti akan dibuktikan dalam sidang kode etik yang akan digelar, ujarnya Kombes Is dikutip dari tribunnyusultra.com. Kamis, tanggal 21 November tahun 2024. Ditanya terkait jadwal pasti mengenai kapan sidang tersebut dilaksanakan, Polda Sultra akan menyampaikan informasinya lebih lanjut. Nanti kapan jadwal sidangnya saya akan sampaikan, katanya. Dalam kasus dugaan pelanggaran etik Ibtu M. Idris dan Aibda Amiruddin ini, Propam Polda Sultra telah memeriksa sejumlah saksi diantaranya Supriyani dan suaminya Katiran, guru SDN 4 Baito Lilis, dan Kepala Desa Wonua Raya Kecamatan Baito, Rokiman. Selain itu, Propam Polda Sultra pun sudah memeriksa 7 polisi dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan terkait kasus yang menjerat Ibtu Idris. Kepala Desa Wonua Raya Kecamatan Baito,
Rokiman pun sebelumnya belak-belakan bila dirinya sempat diminta Ibtu M. Idris untuk membuat keterangan bohong soal permintaan uang dalam penanganan kasus Guru Supriyani. Supriyani jalani tes PPG guru jelang vonis. Berbeda dengan nasib Aibtu M. Idris dan Aibda Amiruddin, Guru Supriyani menunggu sidang vonis terhadap dirinya. Sidang vonis kasus dugaan penganiayaan anak Aibda WH dengan terdakwa Guru Supriyani dijadwalkan akan digelar Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menjelang sidang vonis, Supriyani sibuk menjalani pengetahuan pendidikan profesi guru, APPG, di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Tes dijalani Supriyani agar status kepegawaiannya berubah dari guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Supriyani diketahui sudah 16 tahun lamanya mengabdi sebagai guru di SDN 4 Baito dengan status sebagai guru honorer. Supriyani diketahui menjalani tes PPG pada Rabu, tanggal 20 November tahun 2024. Dari pantauan tribunnyusultra.com, Supriyani mengikuti tes APPG di rumah keluarganya di Kendari. Supriyani tampak mengenakan baju putih dengan celana hitam. Ia menjalani proses seleksi mulai pukul 13.32 waktu Indonesia Tengah dan selesai sekira pukul 16.43 waktu Indonesia Tengah atau sekitar 3 jam lamanya. Terlihat pula seorang pendamping yang membantu proses tes APPG Supriyani. Dalam uji pengetahuan ini, dia harus fokus mengerjakan soal dalam waktu yang sudah ditentukan. Supriyani pun lantas menemui awak media dan menceritakan proses seleksi yang dijalaninya. Tes APPG ini dilakukan secara online. Uji pengetahuan ini kami mengerjakan soal 50 nomor untuk pilihan ganda. Waktunya 120 menit, ujar Supriyani usai menjalani tes, Rabu kemarin. Kalau ujian esai itu ada 4 nomor dikerjakan 30 menit, lanjutnya. Supriyani menyampaikan tes APPG ini setelah menyelesaikan tahapan tes uji kinerja, UKIN, seperti mengajar di kelas. Jadi sebelumnya itu ada tes UKIN, seperti kemarin, saya pulang pergi mengajar di kelas di SDN 4 Baito, ungkapnya. Ia mengaku sempat panik sebelum tes tersebut dimulai tadi siang. Kepanikan karena akses jaringan sempat terputus jelang tes dimulai. Pas mau mulai tadi jaringan hilang. Panik tadi langsung lari ke rumah ponakan yang ada wifi-nya, ujar Supriyani. Usai tes ini, kata Supriyani, dirinya akan menunggu hasil diumumkan pada tanggal 17 Desember tahun 2024. Harapan saya dengan tes UKIN dan APPG ini saya bisa dapat nilai yang memuaskan dan bisa lulus, ungkap Supriyani.